dengan Mas Fahri. Ya, ya. Apa kabar Mas? Ya, alhamdulillah hari ini baik kabar saya. Bagaimana sekolah kamu? Apakah baik-baik saja? Ya, selama bulan-bulan ini alhamdulillah baik-baik saja dan seperti lumrahnya siswa pada yang lainnya, Pak. Oke. Tumben datang ke ruangan VK Mas. Ada apa? Ya, ada hal yang ingin saya obrolkan dan diskusikan dengan Bapak. Ya, mungkin beberapa bisa dibilang mungkin hal kecil. Ya, gimana juga mau ingin minta pendapatnya Bapak gimana, atau minta untuk didengarkan saja juga nggak apa-apa. Ada. Kalau gitu nanti Mas Fahri saya harap bisa jujur dan terbuka Ya, terhadap ceritanya biar nanti saya bisa membantu memecahkan masalahnya. Apakah Mas sanggup? ya, saya sanggup, Pak. Ya udah. Baik, terima kasih Mas Fahri sudah mau terbuka dan jujur. Nah, tujuan konseling ini nanti adalah untuk menemukan jalan alternatif dari permasalahannya Mas. Nah, mohon maaf sebelumnya Mas, saya ada waktu 1 jam saja karena saya akan ada rapat. Coba ceritakan masalahnya Mas secara rinci. Nah, ya, mungkin akan saya ceritakan. Ya, sebenarnya saya adalah salah satu ya Pak, mungkin dari beberapa banyak korban-korban yang lain gitu. Saya adalah korban dari perceraian kedua orang tua dan bisa disebut juga broken home gitu. Dan saya juga pernah mengalami yang namanya kekerasan, baik itu secara verbal ataupun non verbal. Oke. Apakah benar dengan demikian Mas yang sedang Mas alami saat ini seperti itu? Ya, untuk yang saya alami sekarang mungkin sudah jauh lebih membaik ya Pak, daripada kemarin-kemarin atau tahun lalu atau bulan yang lalu. Ya, alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik dan saya bisa menyesuaikan lah. Jadi singkatnya Bapak simpulkan hubungan antara keluarga Mas dan om neneknya kurang harmonis. Ya, hubungan saya ya, karena saya setelah kedua orang tua saya bercerai, saya dititipkan kepada ke rumah nenek saya, dan di mana di situ juga tinggal om saya gitu. Kalau di sana juga terkadang saya mengalami kekerasan baik itu verbal ataupun non verbal, dan juga mungkin rasa diskriminasi lah di sana, kayak diasingkan gitu. Kenapa bisa begitu Mas? Sejujurnya saya juga kurang tahu secara pasti ya Pak. Tapi kalau menurut saya sendiri, ya mungkin ada salah satu penyebabnya itu adalah karena saya adalah hasil dari perpecahan atau korban dari perpecahan keluarga saya. Apa yang Mas inginkan supaya semua hubungan itu membaik Mas? Yang saya inginkan itu nggak banyak ya Pak, nggak banyak ya hal permintaan saya gitu. Saya cuma cukup menginginkan keluarga saya kembali seperti dulu, harmonis, dan ya kita bisa hidup dengan bahagia gitu seperti orang-orang yang lain gitu. Karena itu adalah salah satu hal yang sangat-sangat saya harapkan dan inginkan. Mas Fahri, bolehkah Bapak tahu siapa di antara anggota keluargamu yang menurutmu paling penting perannya dan menjadi contoh bagi kehidupan Mas Fahri? Anggota keluarga saya yang paling penting perannya, ya, mungkin sedikit ya Pak saya bilang, karena latar belakang masalah seperti ini, perceraian atau broken home, mungkin saya tidak akan memilih di antara kedua orang tua saya. Tapi ya bagaimanapun juga mereka kedua orang tua, dan saya harus memilih salah satu. Jadi menurut saya yang paling terbaik dan saya ingin menjadi seperti beliau itu ibu saya. Ya, saya
ingin mencontoh pribadi ibu saya yang dimana ya walaupun setiap hari mendapatkan masalah, setiap hari capek habis kerja, setiap hari lelah, dan masih bisa untuk menghadapi permasalahan dengan bapak saya ya, dengan sabar dan dengan pikiran yang matang yang dewasa. Itu yang ingin saya dapatkan dan ingin saya contoh dari ibu saya. Kalau di lingkungan keluargamu nih Mas, sedang mengalami masalah, apa kontribusimu pada penyelesaian masalah itu? Ya, kontribusi saya terhadap penyelesaian masalah. Ya, saya tahu saya lahir dan saya tumbuh dari permasalahan yang namanya broken home seperti itu. Jadi saya tidak ingin orang lain ataupun keluarga saya mendapatkan masalah ataupun permasalahan yang sama seperti saya gitu. Ya, maka dari itu kontribusi saya terhadap penyelesaiannya adalah setiap mereka mempunyai masalah, akan lebih baik jika kita diskusikan secara baik-baik terlebih dahulu. Kita ambil sudut pandang dari dua sudut pandang dan dua perspektif, bagaimana cara kita menyatukannya, dan ya mungkin hal itu menjadi salah satu cara yang terbaik dalam penyelesaian masalah itu. Oke, baik. Mas Fahri kan punya adik. Ya. Kalau di rumah itu bagaimana hubungannya dengan adiknya? Hubungan saya dengan adik saya alhamdulillah baik-baik saja, dan saya juga sangat sayang sekali dengan adik saya, di mana saya dan adik saya adalah salah satu korban dari perceraian kedua orang tua. Maka dari itu bagaimanapun adalah saya adalah anak pertama dan saya wajib dong melindungi adik saya dari hal apapun, dari keburukan apapun, dan adik saya juga harus menerima seperti itu. Kalau semisal Mas, adik Mas Fahri ini mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang kamu dapatkan, baik dari orang tuamu maupun dari orang lain, bagaimana perasaanmu Mas? Ya jujur saja, karena kita berdua, saya dan adik saya mungkin hampir imbang ya Pak untuk mendapatkan entah itu kasih sayang ataupun apresiasi ataupun perhatian, itu seimbang sih kalau menurut saya. Tapi terkadang juga beberapa waktu ataupun satu waktu adik saya mendapatkan perhatian yang lebih daripada saya. Ya terkadang saya juga merasa iri, tapi saya nggak melampiaskan iri saya itu sebagai saya harus membenci adik saya, tidak. Tapi saya berusaha buat ya berarti saya harus lebih baik lagi dong kalau pengen dapat perhatian sama seperti adik saya. Oke. Kalau Bapak boleh tahu, motivasi Mas Fahri apa sekarang Mas? Ya, motivasi saya sekarang karena saya lahir dan saya tumbuh dari permasalahan-permasalahan dalam keluarga, mungkin adalah salah satu ya, ketika kau punya masalah, ketika kita punya masalah, lampiasan terbaik adalah kita tidak akan menjadi dan tidak akan lebih buruk dari masalah tersebut. Oke. Terus tujuan hidup Mas Fahri itu apa? Ya, tujuan hidup saya yang pertama emang ya beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Mendaftar diri gitu ya? Ya, dan juga apa ya Pak, untuk tujuan hidup saya yang lebih penting adalah saya tidak ingin orang lain merasakan seperti apa yang pernah saya rasakan, dalam kutip hal-hal buruk yang pernah saya rasakan gitu. Jadi saya ingin orang lain apa yang terjadi sama saya, hal-hal buruk tersebut, entah itu apapun itu, saya tidak ingin orang lain juga mendapatkan dan merasakan hal yang sama gitu.
Jika Mas Fahri berada di jalan, kemudian Mas Fahri disapa, apa yang Mas lakukan? Ah, ya, saya akan menyapanya balik, Pak. Oke, jika di sekitar rumah Mas Fahri ada kegiatan masyarakat, apakah Mas Fahri ikut bergabung atau malah melakukan hal lain di luar kegiatan tersebut, Mas? Tergantung, Pak, kalau itu tergantung bagaimana kegiatan tersebut, lebih utama mana gitu. Kalau emang saya mempunyai kesibukan yang lain yang mungkin itu wajib dan lebih utama, ya saya memang mendahulukan kesibukan saya atau kegiatan saya yang utama gitu, yang wajib. Tapi setelah itu juga tidak mungkin kalau saya tidak ikut kegiatan, saya ingin ikut juga, cuma mungkin saya harus menyelesaikan urusan pribadi saya, kewajiban saya, dan hal-hal yang memang harus saya lakukan. Nah, kalau itu sudah selesai, baru saya bisa bergabung atau ikut dalam kegiatan tersebut. Berarti Mas Fahri itu mengidolakan seorang ibu. Iya. Mas, berarti sehingga Mas Fahri ingin menjadi seperti ibu Mas Fahri. Mas Fahri kita boleh mengidolakan siapa saja. Yang penting Mas Fahri tahu baik buruk bagi diri Mas Fahri sendiri. Mas Fahri, berkaitan dengan tujuan ingin sukses, boleh-boleh saja, justru malah baik. Tapi pesan Bapak, jangan pantang semangat untuk menjalani hidup dari Mas Fahri. Dalam kehidupan, kita harus berinteraksi sosial, Mas. Karena itu penting bagi diri kita dan mendapatkan banyak pelajaran di situ nanti. Selama proses diskusi, apa yang Mas sudah dapatkan dari diskusi tadi? Apa yang Mas Fahri ingin lakukan dalam upaya perubahan dalam mencapai tujuan hidup Mas Fahri? Ya, hal-hal yang mungkin sudah saya dapatkan dalam diskusi ini, banyak hal, Pak, yang mungkin dapat merubah dan mengembangkan tujuan hidup saya. Ya, saya tidak bisa menyebutnya satu persatu ya. Mungkin dengan cara saya diskusi seperti ini, saya mendapatkan ilmu baru, mendapatkan cara untuk menangani masalah dengan baik dan benar gitu. Dan mungkin hal-hal itu yang akan saya terapkan dalam tujuan saya untuk lebih mengembangkan dan memperbaiki tujuan hidup saya. Baik Mas, Bapak kira Mas Fahri paham Ya. kira-kira apa yang ingin dilakukan untuk kedepannya? Kalau begitu, saya kira kamu mulai paham dengan apa yang seharusnya kamu lakukan. Lalu kapan saya bisa memperoleh informasi perkembangan permasalahannya Mas Fahri? Ya mungkin tidak lama-lama juga sih, Pak. Cuma kapan ya? Ya mungkin habis diskusi ini, entah itu besok, lusa, atau bahkan 3 hari ke depan, saya akan lebih sering untuk bertemu dengan Bapak, berdiskusi dengan hal-hal yang lain dari ini mungkin ya. Dan di situ juga saya akan menyampaikan perkembangan tentang topik diskusi pada hari ini. Baik, kalau begitu Mas, terima kasih sudah datang di ruangan VK dan saya akan siap membantu Mas Fahri kapanpun. Ya, terima kasih. Siap. Mari Pak.